akhir-akhir ini banyak sekali fenomena-fenomena yang luar biasa. Ya, antara lain kita menyaksikan bersatunya umat Islam ya. Nah, ini satu anugerah ya. Satu barokah buat kita ya. PKS bisa bersatu dengan PKB. Dan ini yang tadinya menjadi semacam gunjingan orang. Jadi Habib ya, sebetulnya kalau secara nilai umat Islam itu kan satu ya. Jadi umatan wahidan gitu, umat yang satu. Jadi saya melihat dengan adanya PKS dan PKB dalam satu koalisi Amin itu lebih memberikan satu bukti nyata di publik ya. Bukan bukti nyata di dalam. Kalau bukti nyata di dalam, saya menyatakan nggak ada bedanya karena kami pun di PKS banyak juga NU. Tapi untuk pembuktian keluar bahwasanya PKS dengan PKB nggak ada masalah, bukti menyatu. Untuk keluar dalam rangka memberikan anti propaganda, anti framing tentang PKS. Jadi Bib sebetulnya ini anugerah buat kita PKS secara khusus ya. Tentu juga anugerah buat PKB, anugerah buat umat Islam di Indonesia. Kan silakan kita jalani dan mari kita bersama untuk membangun bangsa dan negara ini luar biasa. Dengan bersatu ini kan membangun bangsa dan negara kan jadi semakin kuat dan mantap gitu kan. Ya memang selama ini kalau kita lihat ya framing yang dibuat oleh oleh kekuasaan saat ini ya status quo ya, itu begitu canggih ya mereka memframing kita ini sehingga umat seakan-akan ya terpecah belah ya. Ini betul-betul kita melihat ini suasana yang luar biasa, back to basic kalau dibilang gitu ya. Jadi umat Islam bersatu karena pasangan Anies dan Gus Imin. Bahwa sebetulnya ini kejenuhan ya di dua periode rezim ini kan banyak sekali hal-hal konstitusi yang dilanggar, undang-undang yang dilanggar, peraturan yang dilanggar, Mahkamah Agung, MK-nya sendiri juga bermain politik, tambah lagi KPK bermain politik. Gimana menurut antum? Jadi begini Bib, kita Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini suatu kebanggaan yang luar biasa. Saya diterima oleh Ketua Dewan Pakar, Profesor Dr. Irwan Prayitno. Ini beliau luar biasa, sudah menjabat 2 kali Gubernur Sumatera Barat. Sekarang beliau sebagai Dewan Pakar, saya pun bergabung di wadahnya beliau. Mudah-mudahan bisik-bisik politik kenegaraan ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Sehat-sehat Tom. Ya amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana Habib, sehat ya? Alhamdulillah. Bil afiyah, berkat hukum. Alhamdulillah. Prof, ini masih banyak berguru nih. Wah, bukannya kebalik nih, Bib. Antum di birokrasi kan cukup lama ya? Ya, alhamdulillah. Gitu. Nah, terus akhir-akhir ini banyak sekali fenomena-fenomena yang luar biasa. Ya, antara lain kita menyaksikan bersatunya umat Islam ya. Nah, ini satu anugerah ya. Satu barokah buat kita ya. PKS bisa bersatu dengan PKB, dan ini yang tadinya menjadi semacam gunjingan orang ya di luar ya, tetapi kita melihat sendiri kenyataan sebaliknya ya. Mungkin Prof bisa lebih menjelaskan lebih detail lagi tentang hal ini. Jadi Habib ya, sebetulnya kalau secara nilai umat Islam itu kan satu ya. Jadi umatan wahidan gitu, umat yang satu, dan baik NU ataupun bukan NU atau Muhammadiyah bukan Muhammadiyah itu kan sebetulnya satu Islam juga semuanya. Cuman
memang dalam politik itu tidak lepas daripada pencitraan, framing, branding untuk kepada sesuatu yang ada kaitan politik itu kelihatannya terjadi, sehingga disebut misalnya PKS itu anti muludan, anti tahlilan, anti berjanji, anti kunut misalnya kan, terus juga anti baca basmalah macam-macam lah, bahkan Wahabi dan sebagainya. Nah itu menurut saya Bib, itu adalah framing. Framing. Buktinya apa? Kita lihat di struktur PKS itu ya, Ketua Majelis Syuro PKS itu Habib Toto Salim, itu NU. Terus wakil-wakilnya juga banyak NU. Kemudian Ketua Dewan Syariah Pusat yang membicarakan masalah keagamaan dan garis kebijakan di sisi syariah dan sebagainya, itu orang NU ketuanya, Dr. Muslih. Kemudian Presiden Parti kita itu Pak Syekhu, itu juga NU juga. Kiai Haji Ahmad Syekhu. Kiai Haji Ahmad Syekhu. Ya Allah. Nah, kemudian di daerah juga banyak. Jadi kalau disebut anti NU, anti muludan, yang enggak, kita juga di DPP juga ngadain berjanji juga, ngadain muludan juga. Kalau itu semuanya kan suatu kegiatan yang baik-baik saja, tidak ada yang dilanggar secara syar'i ya. Mauludan, maulud Nabi, itu kan syiar, nggak ada juga kaitan dengan halal haram ya. Nah, cuman orang mencitrakan ke PKS sehingga terjadilah seperti minyak sama air dalam ibarat seakan-akan. Padahal sebetulnya juga tidak. Nah, oleh karena itu dari pencitraan seperti ini ada yang terpengaruh. Nah, sehingga yang terpengaruh itu memberikan suatu opini juga ke bawah, menyebarkan ke bawah. Jangan pilih PKS karena PKS itu Wahabi. Dibalikin juga, apa sih Wahabi, juga nggak tahu dia Wahabi itu apa kan. Kalau misalnya Wahabi itu adalah asalnya dari Saudi Arabia, kita semuanya umroh ke Saudi. Iya betul. Ya, kita haji ke Saudi. Sholatnya di Masjid Haram, dan baik di Mekah ataupun di Madinah, imamnya imam-imam yang ya orang Saudi yang mungkin Wahabi kan Saudi sebetulnya kan. Nah, kita ke sana kan nggak apa-apa. Kalau memang dia khawatir Wahabi, padahal dia jadi imam kita waktu sholat dan sebagainya. Jadi kan juga tidak betul juga, ya kan? Nah, jadi itu lebih kepada pencitraan. Namun demikian, memang ada beda sedikit dari segi wilayah. Kalau PKS itu secara survei umat Islam di perkotaan. Nah, itu beda. Kalau NU umat Islam banyak tuh di pedesaan. Dan itu walaupun di pedesaan juga ada PKS juga, di perkotaan juga ada NU, tapi mayoritasnya. Nah, itu memang antara kota dengan desa kan memang wilayahnya nggak ketemu, dia beda gitu kan. Nah, jadi saya melihat dengan adanya PKS dan PKB dalam satu koalisi Amin, itu lebih memberikan satu bukti nyata di publik ya, bukan bukti nyata di dalam. Kalau bukti nyata di dalam, saya menyatakan nggak ada bedanya karena kami pun di PKS banyak juga NU. Tapi untuk pembuktian keluar bahwasanya PKS dengan PKB nggak ada masalah, bukti menyatu. Untuk keluar dalam rangka memberikan anti propaganda, anti framing tentang PKS. Jadi Bib, sebetulnya ini anugerah buat kita PKS secara khusus ya. Tentu juga anugerah buat PKB, anugerah buat umat Islam di Indonesia. Karena orang-orang yang berupaya untuk memecah umat Islam dengan memberikan framing PKS anti ini dan sebagainya, sehingga NU meradang dan merasa NU ini sebagian tentunya tidak menerima dengan hadirnya PKS. Dengan bersatu ini antara PKS dengan PKB di koalisi Amin itu memberikan kebaikan bagi umat Islam, bagi seluruhnya, karena kita ini bersatu sebetulnya, dan itulah hakikatnya. Jadi sebetulnya walaupun hakikat sebenarnya kita bersatu, nilainya juga dalam Al-Quran dan hadis pun kita ini bersatu, beda-beda ya. Pengamalan ibadah itu biasa selama itu ada rujukan Quran Sunnah, kita nggak membid'atkan itu, dan silakan kita jalani, dan mari kita bersama untuk membangun bangsa dan negara ini luar biasa. Dengan bersatu ini kan membangun bangsa negara kan jadi
semakin kuat dan mantap gitu kan. Dibanding kalau di jalan ibarat mobil cuman single gardan, kalau sekarang udah double gardan, itu kuat, tanjakan, turunan, wah ini mantep lah bisa. Nah begitu Beb pikir Beb. Ya memang selama ini kalau kita lihat ya, framing yang dibuat oleh oleh kekuasaan saat ini ya, status quo ya, itu begitu canggih ya mereka memframing kita ini, sehingga umat seakan-akan ya terpecah belah ya. Jadi memang kita balik ke sejarah ke belakang, memang Masyumi itu pernah selisih dengan NU kan, pernah keluar kan. Tapi ini betul-betul kita melihat ini suasana yang luar biasa, back to basic kalau dibilang gitu ya. Jadi umat Islam bersatu karena pasangan Anies dan Gus Imin. Yang tadinya orang semua, waduh salah besar. Kenapa Anies nggak ngambil Gus Imin? Wah malah jeblok suaranya. Salah satu pengamat yang cukup terkenal ya, saya tinggal sebut namanya ya. Jadi dibilang ini kesalahan besar. Kenapa? Tapi kenyataannya ya mungkin ya namanya juga pengamat ya. Bisa aja dia salah memberikan informasi ya. Dia tidak akurat memberikan informasi kepada khususnya kepada masyarakat bahwa sebetulnya ini kejenuhan ya. Di dua periode rezim ini kan banyak sekali hal-hal konstitusi yang dilanggar, undang-undang yang dilanggar, peraturan yang dilanggar, Mahkamah Agung, MK-nya sendiri juga bermain politik, tambah lagi KPK bermain politik. Gimana menurut antum? Jadi begini Beb, kita ini kan cara bekerja didasari dengan cara berpikir dengan berbagai hal yang rujukannya jelas. Kalau kita di Indonesia bernegara berbangsa ada konstitusi, ada aturan main dan sebagainya. Saya meyakini betul kalau kita mengikuti aturan, mengikuti konstitusi, termasuk juga kita berlandaskan kepada Quran, nilai-nilai Quran yang sifatnya universal, rahmatan lil alamin, dan juga hadis Nabi yang dicontoh Nabi pun luar biasa, rahmat lil alamin, rahmat bagi semuanya. Kalau itu semuanya dari mulai peraturan-peraturan yang berlaku, nilai-nilai norma yang ada, kita ikuti dengan konsisten, dengan disiplin, insya Allah kebaikan tidak hanya bagi kita, tapi juga bagi keluarga dan bagi masyarakat dan bangsa negara. Nah yang Habib jelaskan tadi, kalau ternyata melanggar-langgar itu ya, kemudian menyimpang bahkan melakukan suatu pelanggaran dan juga penyimpangan terhadap nilai aturan yang ada, ya dampaknya tidak muncul kebaikan bagi siapapun yang bersangkutan, yang pelakunya, atau bagi kita yang hadir di sini sebagai penerima dari kebijakan yang mereka putuskan dengan dasar melanggar tadi. Jadi dampaknya luar biasa. Dampak luar biasa, dan dampak itu tidak hanya pada saat itu dilakukan tindakan yang melanggar itu, tapi juga saat nanti ke depan dan bahkan anak cucu. Dampaknya. Misalnya sebagai contoh tadi menyebut MK. MK itu kan 4 tugasnya. Ya selain masalah undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi, bukan buat norma baru. Nah ini yang banyak salah juga terkait dengan selisih lembaga negara, dia yang akan melerai, terus juga membubarkan partai politik, dan yang keempat kasus-kasus yang terjadi di pilkada, di pilpres, di pemilu itu. Nah 4 itu aja. Jadi tidak membuat norma baru, aturan baru, nggak ada. Nah oke, anggaplah menurut versi para pengamat itu salah, dan saya setuju bahwa itu juga salah sebagai satu lembaga penegak hukum yang melakukan suatu putusan yang tadi kita melihat ada spesifik tertentu. Nah, apa dampaknya? Dampaknya luar biasa, Bib, dampak itu. Jadi kalau hukum nggak tegak itu, atau tegaknya hukum karena spesifik untuk tujuan tertentu, berarti kan tidak adil. Hukum itu kan sebetulnya kata-kata cuma satu aja yang diharapkan adil. Hakim memutuskan adil, putusannya juga adil, cara mengambil tindakan dan sebagainya mesti adil begitu kan. Nah, ketika melanggar maka tidak adil. Buktinya apa? Warga negara tidak semuanya juga bisa terangkumi dengan putusan MK. Akhirnya apa yang terjadi? Mundur. Dampaknya apalagi dari sisi politik, orang bisa saja meloncat-loncat dari satu partai ke partai lain, yang itu menurut saya juga
melanggar nilai-nilai demokrasi, Betul. norma-norma yang berlaku di demokrasi. Iya. Bukan berarti demokrasi itu seenaknya dia Iya. memutuskan, Iya. seenaknya dia melakukan pilihan yang bebas. Tapi sebetulnya demokrasi itu ada nilai norma yang dimana dia meyakini tempat di mana dia berada sebagai anggota parpol yang memiliki ideologi, ada preferensi kepada ideologi yang dia masuki, ikuti. Kemudian disitulah dia berjuang. Iya, iya. Tapi kalau pindah lagi, itu kan berarti dia tidak punya nilai. Ya, tidak punya nilai itu akan merusak demokrasi yang dibangun oleh partai politik. Iya. Nah, dampaknya ke situ. Kenapa? Karena nilai dari keputusan MK tadi kan jelas mengarahnya ke siapa. Iya, iya, iya. Sehingga dengan demikian maka fakta yang terjadi adalah penurunan Iya. nilai-nilai demokrasi, penurunan nilai-nilai penegakan hukum, ya, penurunan nilai yang sifatnya keadilan dan Iya. sebagainya. Dan ini secara bertahap pasti itu akan muncul kerugian bagi kita. Dan itu untuk membalikkan lagi itu perlu panjang juga prosesnya. Iya, iya, Kenapa? Karena perlu menyiapkan juga selain sistem struktur yang baik ke depan, juga pembentukan opini yang sudah terlanjur orang a priori. Iya, betul. A priori. Nah, ini kan sikap a priori ini kan akan berlanjut. Iya, iya. Sehingga nanti siapa tanggung jawab? Nanti kita nggak usah milih ke TPS. Kenapa? Udah tahu siapa yang menang. MK-nya pun juga siapa dia dan sebagainya. Nah, akhirnya kan a priori. Iya, iya. Jadi dampak ikutan setiap satu kebijakan tindakan yang melanggar aturan itu luar biasa. Makanya paling aman kita menjalani kehidupan, baik kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berpolitik, bernegara, berpemerintahan, berbirokrasi lah, apa semuanya. Kalau kita mengikuti aturan yang sudah disepakati untuk mengatur kita, diikuti, insya Allah kita akan dapati kebaikan. Apa sih Prof yang terjadi di MK ini, Prof? Kok bisa seperti itu? Mereka kan orang-orang ini hebat kan semua ya. Saya ini kan bukan orang hukum, nggak mengerti juga saya. Tapi yang saya amati dari sisi media yang menggambarkan tentang MK ada dissenting opinion, adanya tampil Sadi Isra menyebutkan dia kata bingung, dia pun tidak menyangka sekelebat perubahan terjadi pada MK yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Itu kan menggambarkan kondisi yang sebenarnya kita tidak tahu. Akhirnya dibuka sendiri. Akhirnya dibuka sendiri, Masya Allah. ya kan? Dan akhirnya kita tahu, ternyata perbedaan pun juga membuat mereka memutuskan yang hingga jadi keputusan itu juga dibingungkan oleh temannya sendiri, begitu kan? Nah, saya tidak tahu bagaimana dan apa yang terjadi di dalam, tapi fakta yang terjadi sudah keluar keputusan. Yaitu begini, itu kan Bib, kalau kita baca juga ada sebuah hadis, itu kan Rasul juga minta hakim itu kan yang adil dan memutuskan. Betul. Dan para hakim di zaman Nabi kan pada takut itu. Betul. Betul. Takutnya ancaman neraka itu bagi mereka hakim yang tidak memutuskan dengan adil. Adil itu memang subjektif, tapi menjadi objektif bila kita melihat aturan main. Nah, ketika aturan main tidak diikuti, berarti kita tidak adil. Kan jelas nampak jelas kan ketidakadilan itu kan? Ya, begitu pemahaman dari sebagian pengamat kan, yang keras menentang ya dia sebut begitu. Tapi kan ada juga yang pengikutnya yang mendukung. Ya, ini kan kewenangannya MK dan sebagainya. Tapi dilihat dari 9 hakim itu kan, yang 4 jelas-jelas dia menentang dissenting opinion, tapi yang 2 tadi kan dia tidak menentang dan juga tidak menolak, tapi dia memberikan suatu pandangan yang menyebutkan ya tidak harus kepala daerahnya bupati wali kota, malah gubernur yang disebutkan. Nah, oke, itu masalah konten saya tidak tahu pasti ya Habib ya, tapi ya saya hanya concern di bagaimana peran hakim itu mesti adil untuk bisa tegaknya hukum. Karena apa? Satu ciri negara maju adalah penegakan hukumnya efektif. Apa kaitannya penegakan hukum efektif dan adil dan baik? Karena kaitan dengan peradaban kemajuan itu. Karena disitulah dasarnya. Coba kalau misalnya korupsi itu kan menghambat pembangunan. Uang pembangunan dipotong-potong. Saya ada di satu provinsi saat ini sedang berputar-putar, jalannya rusak di mana-mana. Dan dengar dari isu-isu segala macam, ternyata uang di
dipakai untuk dipotong-potong dari pihak ini. Akhirnya sisanya dipakai untuk jalan udah nggak bisa lagi menahan setahun. Perawatan mesti keluar lagi, uang nggak ada, air rusak. Nah itu kan karena korupsi. Kenapa korupsi ini merajalela? Karena hukum nggak tegak. Coba kalau hukum tegak, kecil kemungkinan atau kemungkinan kecil terjadi korupsi. Kenapa? Karena hukum tegak. Dan sekarang hukum nggak tegak. Nah itu kan di berbagai lapisan yang terjadi akibat dari tidak tegaknya hukum, sehingga orang berani-berani semua nekat-nekat gitu kan. Ya, kalaupun kena hukum, dia pun bisa berbayar. Bahkan kalau nggak dibayar pun ada orang yang datang untuk minta bayaran. Nah, kalau nggak setuju baru ada muncul istilah pemerasan. Jadi sebetulnya pihak dari penegak hukum pun dari apa yang kita dengar saat ini pun banyak yang menawarkan diri dengan jualan kasus. Ya kalau nggak nanti ditersangkakan. Ya, kalau nggak nanti ditersangkakan. Nah itu kan dampak ikutannya luar biasa. Jadi sendi-sendi bernegara, sendi-sendi demokrasi, sendi-sendi untuk kita maju ke depan itu luluh, rantak, dan jatuh karena penegakan hukum tidak terjadi. Maka law enforcement itu adalah syarat bagaimana kita untuk maju. Jadi pijakan kita untuk maju tuh ya law enforcement ini. Karena apapun yang kita mau buat kebijakan, pembangunan dan sebagainya yang menjadikan ciri sebagai bangsa yang berperadaban, ya bangsa maju, itu tidak dapat. Nah kalau kita lihat di negara-negara maju yang memang dia sudah maju, ya itu penegakan hukumnya lebih bagus dibanding kita. Bukan berarti penegak hukum bagus itu tidak ada korupsi, tetap juga ada. Cuman ada efek jeraknya yang membuat mereka tidak mau mengulangi atau yang ada tidak mau berbuat. Begitu, Bib. Kembali ke MK, Prof. Ya, ini sebentar lagi kita kan mau pilpres, pilgub. Akan muncul sengketa yang begitu banyak. Apa yang bisa kita harapkan dengan MK yang kondisi seperti ini? Ya kita berdoa dan kita berharap semoga MK ke depan betul-betul objektif. Masih ada ruang mereka untuk bertobat ya atau berpikir jernih. Itu saja harapan kita, dan kalaupun harapan itu nggak terpenuhi, seandainya misalnya MK itu berbuat main dan curang, itu hadapannya masyarakat yang berhadapan. Dan itu luar biasa bisa mencetuskan demo-demo dan sebagainya. Sebelum ini saja MK kita anggap berjalan masih on the track. Itu kalau ada sesuatu yang di luar dari biasa aja itu udah diprotes. Apalagi ini betul-betul nggak menjalani on the track tadi. Akhirnya semakin banyak orang yang akan berlawan dan menambah suatu gerakan. Jadi ibarat menyiram dengan air bensin gitu untuk meletup dan terbakar gitu. Ketika nanti sekiranya MK memutuskan tidak adil pada kasus-kasus pilkada, pemilu dan pilpres. Gitu. Kembali lagi ke PKS, Prof ya. Saya melihat akhir-akhir ini dan LSMP memberikan apresiasi ya kepada begitu banyak orang hebat ya. Bintang 3, bintang 2, bintang 1, Panimurawan, ada kolonel, bahkan ratusan saya ikut berbondong-bondong mendukung perubahan. Bahkan akhir-akhir ini saya juga lihat masuk ke PKS untuk memperjuangkan suatu perubahan. Gimana Prof? Apa yang terjadi? Fenomena kayaknya belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi ini juga satu anugerah bagi PKS karena selama ini PKS di framing anti nasionalis, anti Pancasila, tidak toleran, intoleran, dan kemudian juga anti inilah kebangsaan dan sebagainya yang sejenisnya kan. Dan terus dianggap juga ekstrim lah, nggak merangkul dan lain sebagainya, atau eksklusif ya. Dan itu saya bisa katakan semua yang tadi saya sebut itu adalah itu framing yang dibuat oleh orang, sengaja dibuat supaya apa, orang nggak milih kita dan kita nggak menjadi besar. Nah jadi itulah kenyataan bahwa orang melihat kita itu tidak nasionalisme dan tidak Pancasila dan sebagainya. Nah itu kan pesanan orang nih. Saya coba lawan. Enggak, saya Pancasilais. Enggak, PKS itu memang nasionalis, kita lawan. Ungkapan dia menyerang kita dengan tuduhan itu dan kita lawan lagi dengan menetralisir dan mengcounter, itu capek dan tidak ada hasil kita lakukan. Karena orang tetap aja akan begitu bahkan. Nah, itu kan dia bela diri. Nah, kita ngomong itu disangka kita bela diri dan sebagainya. Nah, jadi yang cara paling tepat itulah menunjukkan bukti. Bahwa kita ini tidak
tidak anti Pancasila, tidak anti NKRI, tapi kita sangat Pancasila NKRI, dan itu efektif tidak diucap dengan berbalas pantun atau dengan lisan atau dengan satu bayangan dan sebagainya. Tapi yang paling efektif adalah dengan bukti. Nah, bukti itu apa? Salah satu buktinya adalah masuknya TNI, Purnawirawan dan juga Purnawirawan dari polisi ya masuk, itu sudah bukti bahwasanya PKS nasionalisme. Iya, sekarang ada hampir semua angkatan ada kan? Ada semua angkatan. Masya Allah. Dan bintang 3, 2, 1 banyak. Artinya ini sebagai bukti ke publik dengan harapan adanya masuk TNI Polri selain menguatkan barisan karena mereka orang hebat-hebat semua punya pengalaman yang luar biasa. Itu juga harapan kita dia bisa menghilangkan citra image PKS yang disebut ekstrim dan sebagainya, atau anti nasionalis, intoleran. Iya, terjawab sudah ya. Terjawab sudah. Okay. Itu kan sama dengan poin pertama tadi yang kaitan dengan kita diantikan Maulidan, diantikan tahlilan dan sebagainya. Iya. Itu kan pencitraan juga. Nah, kalau tadi faktanya kita pimpinan-pimpinan kita banyak orang NU. Berarti kan nggak mungkin dong. Tambah lagi ibadahnya ibadah NU masa anti. Nah, yang poin kedua, saya sebagai gubernur bertemu dengan Forkompida itu udah mungkin hampir 10 kali orang ganti selama 10 tahun. Oh ya? Iya. Dengan Kapolda, dengan Danrem, Kejati dan sebagainya. Itu sepengalaman saya tidak ada satupun mereka yang berinteraksi dengan saya yang kemudian menuduh saya ini ekstrim. Saya ini anti nasionalisme, anti Pancasila, intoleran, nggak ada. Iya. Akrab, baik kita berhubungan dengan mereka dan mereka tahu siapa kita. Iya. Tidak dengan pandangan yang negatif. Jadi fakta, dan kemudian di DPR RI udah ratusan lah yang jadi anggota DPR dari tahun 99. DPR kota, kabupaten dan provinsi mungkin dari ribuan. Coba Habib, pernah nggak mendengar di media ada misalnya satu saja anggota DPR dari PKS yang anti nasionalis, anti Pancasila? Nggak ada. Nah itu fakta, Mas. Kan nggak mungkin kita sembunyikan jati diri. Ya, contoh antum dua periode mimpin Sumatera Barat itu kan aman-aman aja. Kalau saya anti Pancasila semacam kan nggak mungkin ikut upacara bendera. Nah, setiap 7 Agustus kita ngebacain Pancasila gitu kan. Dan upacara bendera 17-an atau hari Senin pun juga sama. Kan nggak ada melihat aneh ataupun pura-pura disebutnya kan. Jadi faktanya tuh kita udah tidak begitu. Faktanya dari dulu memang tidak begitu, tapi diimage-kan. Nah, dengan hadirnya banyak purnawirawan TNI Polri masuk ke PKS melalui Dewan Pakar, berarti kan kita bisa expose bahwa kita nih tidak ekstrim, tidak intoleran, tapi kita intoleran dan sebagainya. Bahkan banyak juga yang menyalon di anggota DPR ya. Banyak, ya, ada yang DPR RI, DPRD provinsi, ada juga kota kabupaten. Itu juga saya beberapa kali sempat wawancara mereka ya sayang dengan ilmunya ya, kalau kita tidak berkiprah di partai, bagaimana kita berbuat? Gitu. Jadi tujuan mereka masuk ke partai politik, masuk ke ke DPR itu ada nawa itu, bukan hanya sekedar kejar jabatan, karena mereka udah cukup kan, udah jenderal semua sudah ada kan, rumah udah cukup, segala udah cukup, itu masih mau berbakti. Kenapa? Terpanggil dengan koalisi perubahan ini. Itu Bro. Iya betul. Jadi dari testimoni mereka itu bagus-bagus, walaupun beda testimoninya. Ada yang mengisi kegiatan luang dia, ada dia ingin berjuang lagi untuk kepentingan masyarakat, ada lagi dia ingin, yang tadi caleg juga ada. Bahkan nanti kalau masuk giliran pilkada, mungkin juga ada yang mau nyalon pilkada. Masya Allah. Ini kan resource yang luar biasa hebatnya. Sayang kan mereka tuh ilmunya dari dulu namanya Akabri, Akbol Akmil itu udah luar biasa. Ilmu berpindah-pindah di wilayah-wilayah itu luar biasa banyaknya. Sekarang pensiun, gabung dengan kita, ilmu ini kan perlu disebar. Ya, jadi kalau mereka itu bermanfaat buat bangsa negara, why not kan? Iya betul. Masuk dulu di DPR, dibenahkan, karena karut-marutnya perpolitikan ini kan perlu dibenahin secara total ya. Iya betul. Satu lagi Prof, sebelum kita akhiri ya, ada yang menarik Prof. Ya, ada yang menarik ini, saya mengamati khususnya Menteri Agama ya. Jadi Menteri Agama ini kan bidangnya kan urusan agama ya. Tapi kok lari ke politik gitu loh. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya kalau Menteri Agama kan memang politisi. Dia kan anggota DPR RI Komisi 8 dari PKB. Jadi artinya memang karena asal muasalnya dari politisi, bukan dari birokrasi.
maka ya saya memandang positif, husnuzon aja. Oh. Ya memang yang salah yang memilih. Kalau memilih ya kalau bisa birokrasi Kemenak. Kalau yang dipilih adalah anggota DPR RI, yang dipindahkan ya berarti dia politisi. Nah kalau politisi kan berarti nilai politiknya muncul. Nah, itu jelas ya. Iya jelas. Itu ya. ya. Jadi itu kan masing-masing. Terus kalau misalnya menteri-menteri sebelumnya yang bukan politisi, ya dia nggak ada gagasan politiknya. Ya mungkin semacam anjuran Prof supaya kita ada nyaman-nyaman di 2024 ini kan kepada khusus kepada netizen Has Channel, Peace Channel dan caleg-caleg juga pemilih-pemilih ke depan ini kan sudah bagus sekali nih kan. Semua kebangkitan rakyat ingin memilih perubahan yang begitu antusias. Ini bukan survei, tapi bukti menyatakan bahwa jutaan orang dimulai Sulawesi, di Sidoarjo, di mana-mana itu orang yang datang itu tidak diakomodasi segala macam apapun. Saya menyaksikan sendiri. Itu begitu euforia masyarakat yang pengen perubahan. Ini kan harusnya kita bergembira ya, Prof ya. Nah, gimana, Prof? Jadi kan biasa kita sebut pemilu itu kan pesta demokrasi. Jadi kalau pesta demokrasi namanya saja pesta, berarti kan bergembira, bersenang-senang. Walaupun dalam pesta demokrasi itu ada perbedaan pilihan. Nggak mungkin kan satu kampung pilihan sama, nggak mungkin, pasti beda. Bahkan ada yang satu rumah pun beda pilihannya. Betul. Nah jadi saya melihat pesan kepada semua masyarakat ya, bahwa kita harus menggunakan hak kita sebagai warga negara untuk memilih. Dan itu harus dipenuhi, dan kita mari berbondong-bondong masuk ke TPS untuk hak pilih kita salurkan gitu. Nah sehingga demikian kan kita terlibat semua ya, merasa memiliki negara ini karena kita pun ikutan di TPS. Nah oleh karena itu saya melihat bahwasanya untuk masyarakat umum kita mari gunakan hak pilih. Perbedaan pasti ada. Jangan dijadikan satu isu perbedaan memilih, tapi dijadikan ke bawah isu itu, di bawah laci masukin dulu, nggak usah keluarkan perbedaan isu tentang siapa yang mau dipilih. Betul. Tapi kita berbesar hati, yang mau memilih pilihan kita silakan, yang nggak pun nggak apa. Kita ingin berkampanye boleh, yang lain berkampanye kepada kita juga boleh, semakin matang, enjoy, senang, tidak perlu bermusuhan, tidak perlu bertengkar. Satu rumah pun kakak adik, ibu bapak, suami istri pun oke. Betul. Dengan tetangga satu jamaah masjid pun kita bersaf satu baris pun tidak bertengkar dengan yang lainnya. Sehingga semuanya enjoy. Oh pilihnya A, saya pilih B, pilih C, nggak ada masalah. Sehingga demikian maka itu akan berjalan ya dengan baik. Nah ini untuk yang masyarakat umum. Nah kalau yang untuk BCAD, caleg-caleg, ya, sederhana ikutilah aturan main yang diatur, termasuk juga kalau kita muslim yang ikuti agama, nggak boleh bohong, nggak boleh nipu, nggak boleh ngasih PHP, tepati janji, mesti disiplin, peduli dengan rakyat dan sebagainya. Itu kan nilai-nilai yang serasa kalau kita amalkan insya Allah berkah. Betul. Tapi kalau nggak diamalkan maka nggak berkah. Akhirnya apa yang dapat hilang, nggak dirasakan manfaatnya. Kenapa? Karena ya tadi cara mendapatkannya itu melanggar aturan. Nah jadi saya 2 poin aja, Habib, untuk masyarakat umum, pilihlah yang sesuai dengan hati nurani. Beda pendapat silakan, nggak apa-apa. Yang penting kita enjoy. Nah kemudian yang kedua bagi caleg juga harus menyampaikan yang betul, yang benar juga, jangan berjanji kosong, nipu dan sebagainya. Apalagi money politik itu haram terus, itu. Terus 3 pasangannya sudah sudah terdaftar. Insya Allah kan Prabowo. Ganjar kan Prabowo Gibran kan beberapa hari lagi kan mau mendaftar. Katanya Rabu. Berarti kan ini satu hal yang positif kan? Ketiga pasangan bisa bersanding. Positif karena demokrasi itu semakin ada pilihan-pilihan alternatif semakin bagus. Sebar ibarat kita mau beli odol, ada mereknya ini kan akhirnya kita lihat satu persatu mana yang paling cocok sama gigi kita atau sama kebutuhan kita. Nah jadi kalau pilihan presiden pun ada 3 calon juga enak kan? Kalau milih ini begini, milih ini begini. Jadi diberikan suatu galakan, menggalakkan mereka supaya mereka bisa memilih dengan pilihan yang sesuai dengan hati nurani atau sesuai dengan apa yang dia tangkap dari para jurkam yang datang ke tempat dia. Pilihlah calon-calon yang memang sudah sesuai dengan keinginan aspirasi dari rakyat ya. Iya betul. Gitu. Jadi wah habis-habisnya dengan
Prof ini masih terasa haus ya. Nanti kita ulang lagi nih Pak Habib. Iya. Kita ulang Saya lagi. ngucapin selamat, barakallahu fikum, mudah-mudahan Amin. panjang umur. Sekali Amin, lagi amin. dengan masuknya berbondong-bondong tim Munawirawan TNI Polri ini ke sini ke wadah yang tepat ya, Iya. mereka bisa berkarya dan insya Allah keberkahan akan turun. Amin. Prof, terima kasih banyak Prof. Makasih Ya. sama Habib ya, sama Barakallah, Habib. mudah-mudahan Amin, amin. Ya. silaturahmi ini Ya. membuahkan satu hasil ya. Ya. Jangan lupa di Pilpres nanti pilih dan kritisi ya. Setiap hak itu harus Ya. dikawal ya. Ya. Jangan cuma memilih terus tinggal ya. Ya, Harus dikawal sampai ke C1 ya Prof ya. betul. Nah, kalau perlu difoto ya, Ya. sehingga masing-masing TPS ada bukti nyata ya Iya, untuk betul. salah satu perbuatan ya buat masyarakat bahwa gunakanlah hak pilih dan gunakan juga untuk pengawasannya. Iya. Ya Prof ya. Betul. Alhamdulillah. Baiklah, bisik-bisik politik kenegaraan ini kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi dengan Prof Lain waktu. lain waktu. Amin. Dan dengan isu yang lebih hangat lagi, insya Allah. Insyaallah.